Momentum saham update harian hari ini kita akan coba bahas pergerakan saham BWTP, BCIC, dan PT Deku. Ini adalah trik cuannya, namun ini cukup memiliki risiko yang tinggi jika teman-teman tidak memiliki waktu untuk memantau emiten ini. Dan pastikan teman-teman menggunakan uang dingin sehingga teman-teman bisa melakukan hit and run. Untuk BWTP, kalau kita lihat hari ini terjadi kenaikan ketika opening 2,8% dan terendahnya -2. Terjadi transaksi 274.000 lembar. Jika kita lihat transaksi pada tanggal 17 bulan 9 2021 terjadi transaksi sekitar 2 juta lembar. Namun hari ini ternyata hanya terjadi kenaikan sekitar 2%. Yang menurut saya seharusnya dengan harga yang terendah di 71, menurut saya kenaikan dari saham BWTP dapat mencapai di harga opening pada harga opening saat transaksi di 17 bulan 9 tahun 2021. Sebagai referensinya, untuk kondisi yang terjadi pada tanggal 17 ini, kita bisa lihat transaksi yang pernah terjadi tahun 2019. Sebentar, saya coba lihat record data transaksinya, yaitu transaksi yang terjadi tanggal 7 bulan 2 tahun 2019, di mana pada saat transaksi ini sempat terjadi kenaikan 1,51% dan koreksi hingga 12% atau berada di harga closing di 175. So, bagaimana transaksi selanjutnya dan bagaimana trik supaya dapat cuan di emiten yang seperti ini, yaitu emiten yang terjadi akumulasi yang cukup besar namun ternyata closing di harga ARB. Salah satu solusi yang bisa saya berikan, salah satunya adalah biarkan koreksi terus berlanjut hingga terlihat ada sinyal buy di emiten ini. Salah satu sinyal yang bisa kita terapkan di emiten ini adalah dengan melihat transaksi pada satu harinya, yang mana transaksi pada hari tersebut berada di zona hijau. Namun harus berhati-hati karena saat transaksi berada di zona hijau, teman-teman bisa melakukan tes untuk melakukan penjualan setidaknya 1% di keesokan harinya. Hal ini kita lakukan untuk mengetahui apakah benar emiten ini akan dibawa naik menuju ke zona hijau. Setelah itu, lakukan kembali transaksi sebelum closing dan segera pasang setting sell untuk transaksi penjualan 1% di berikutnya. Dan jika transaksi di hari berikutnya ternyata emiten ini tetap berada di zona hijau, silakan teman-teman masuk untuk membiarkan emiten ini naik hingga menuju harga closing di tanggal 7 bulan 2 2019. Jika harga closingnya pada tanggal 7 bulan 2 adalah di 75, maka kemungkinan besar emiten ini juga akan menyentuh ke harga tertingginya di 175. Dan saran saya teman-teman jangan memasang penjualan di 175 tapi memasang penjualan di 174. Kita akan coba aplikasikan saran saya untuk transaksi di tanggal 21 bulan 9 dan seterusnya.
teman-teman coba pantau pergerakan emiten ini. Jika masih tetap mencoba bertahan di harga terendahnya di 71, teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run di emiten ini. Dan jika ternyata emiten ini dibawa turun, dan sebaiknya teman-teman keluar dulu untuk mengetahui seberapa dalam penurunan emiten ini. Sampai teman-teman melihat ada konfirmasi buy di mana emiten ini mampu closing di zona hijau. Dan untuk trik transaksi di BCIC, Bank Citras Indonesia, kita lihat di sini pada tanggal 19 hingga 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita lihat lagi transaksi pada tanggal 31 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu terjadi kenaikan. Dan menurut saya, ini bukanlah pola standar, dan ini juga tidak dan saya juga tidak merekomendasikan Anda menggunakan pola ini. Tapi yang saya lihat, hitungan 8 membuat emiten ini dalam hitungan 8 emiten ini selalu terjadi pergerakan. Jika kita hitung dari tanggal 10 bulan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka tanggal 21 merupakan momentum yang menurut saya bisa kita gunakan untuk memantau pergerakan BCIC. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi untuk pergerakan BCIC selanjutnya. Kita lihat saja apakah terjadi pergerakan. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan HK ataupun menjadikan hitungan 8 ini sebagai referensi untuk melakukan akumulasi. Bagaimanapun lebih baik melakukan transaksi hit and run di saham ini. Ambil cuan secukupnya, namun jika terjadi kerugian, keluar secepatnya. Untuk PTDU, teman-teman bisa melihat transaksi yang terjadi tanggal 10 bulan 9 tahun 2021, di mana saham ini openingnya berada di harga ARB atau 380 dan sempat terjadi kenaikan hingga 7% di 438. Dan tentu closingnya di harga ARB. Transaksi di tanggal 13-nya ternyata minus dan closing di HRB. Lalu transaksi di tanggal 14-nya langsung opening dan closing di harga ARB. Itu pula tanggal 15-nya opening langsung di harga ARB, namun terjadi transaksi yang cukup besar, 900.000 lembar, yang menyebabkan emiten ini naik hingga 18% di 390. Belum ada kenaikan yang cukup signifikan seperti yang terjadi di tanggal 10 bulan 9. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini cukup high risk, tapi kurang lebih triknya adalah seperti yang terjadi transaksi pada tanggal 10 bulan 9, di mana harga ARB terjadi kenaikan dan closing di harga ARB. Jika kita lihat harga ARB-nya adalah 380. Lalu kita lihat ternyata tanggal 15 bulan 9 saat emiten ini bergerak, harga tertingginya adalah
390. 10 poin lebih tinggi dari harga ARB-nya. Kalau seandainya terjadi lagi seperti transaksi tanggal 10 bulan 9, maka teman-teman bisa melakukan wait and see hingga terjadi transaksi seperti tanggal 15 bulan 9. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Salam cuan.